Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita masih diberikan umur dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagai seorang yang beriman kepada Allah wajib kita mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah, terkhusus memanfaatkan nikmat Allah ini untuk kita taat, memperbanyak ibadah dan memperbanyak amal saleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian Kamis malam Jumat, yang pada malam hari ini kita akan ambil tema khusus, yaitu kajian tematik yang telah kami umumkan di media sosial, bahwa kajian kita pada malam hari ini bertema rahasia di balik bulan Rajab. Karena kita sudah masuk di bulan Rajab, sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, ya, bahwa kemarin maghrib kita sudah masuk tanggal 1 Rajab, sehingga Kamis dari tadi pagi sampai ini tadi sebelum maghrib 1 Rajab, dan ketika maghrib sudah masuk tanggal baru, yaitu tanggal 2 Rajab. Karena memang begitulah perubahan kalender Hijriah. Jadi ketika matahari terbenam, maka sudah berubah tanggalnya. Sekalipun kalau menurut kalender perhitungan Masehi saat ini masih 1 Rajab, tapi karena sudah maghrib maka masuk tanggal 2 Rajab. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Namun sebelum kita masuk pada materi kajian kita, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang apa itu bulan Rajab dan keutamaannya,
Maka saya ingin mengajak kepada jamaah Bapak Ibu untuk membuka Al-Qur'annya. Surat At-Taubah ayat 36. Ya, surat At-Taubah setelah surat Al-Anfal. Surat At-Taubah ayat 36. Dari ayat ini kita akan bisa mengetahui apa itu bulan Rajab dan mengapa bulan Rajab dan apa keistimewaan dari bulan Rajab. Sampun sudah. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, ayat inilah yang akan menjadi dasar ya untuk kita bisa memahami tentang apa keistimewaan dari bulan Rajab. Kemarin setelah sholat maghrib saya sedikit sampaikan tentang keistimewaan bulan Rajab, bahwa bulan Rajab di antara salah satu dari bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa bulan Rajab dimuliakan Allah? Nah, kita baca ayatnya, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan, jadi jumlah bulan, 'indallah di sisi Allah, 12 syahra. Ada 12 bulan. Bulan apa saja? Yang pertama bulan Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Ula atau Jumadil Awal, kemudian Jumadil Tsaniyah, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Nah, ini wajib kita hafal. Jangan hafalnya Januari, Februari, Maret. Nah, ini kadang ini hal yang sudah dilupakan oleh umat Islam. Jadi umat Islam lebih hafal dengan kalender Masehi daripada hafal kalender Hijriah. Bahkan kalau tidak diingatkan, ditanya sekarang tanggal berapa Hijriah, nah, itu nggak ada yang tahu. Karena apa? Karena memang kita jarang, ya, kita jarang untuk memberikan perhatian dalam kalender Hijriah. Iya Ustadz, soalnya memang tanggal abang ya tanggalnya apa? Liburannya liburan Masehi. Nah, maka mulai sekarang kita harus lebih punya perhatian khusus dengan bulan-bulan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sendiri yang mengatakan fi kitabillah. Hal ini telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menetapkan di dalam kitabnya. Jadi bukan manusia. Ya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan.
Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi pada hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi itu sudah ditetapkan bulan-bulan yang jumlahnya ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan, minha darinya, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Apa yang dimaksud dengan haram di sini? Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan dinamakan dengan haram karena ada 2 hal makna dari haram itu. Haram yang pertama artinya adalah asyaraf. Asyaraf, apa asyaraf? Mulia. Kalau kita sering mendengarkan haramaini syarifaini, 2 tanah haram yang syarifain, 2 tanah haram yang mulia, yaitu mana? Mekah dan Madinah. Haram Mekah dan haram Madinah. Maka begitu juga Asyhurul Hurum, ya, minha arba'atun hurum, 4 bulan haram di sini. Arti dari haram artinya apa? Asyaraf, yaitu bulan yang dimuliakan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan-bulan, maka Allah pilih dari 12 bulan itu ada 4 bulan pilihan Allah. Yang inilah yang disebut dengan Asyhurul Hurum, 4 bulan haram. Kemarin kita juga ngaji juga. Sebagaimana Allah ciptakan manusia, maka dari manusia itu Allah pilih dari manusia itu seorang nabi atau para nabi. Dan dari nabi Allah pilih rasul. Begitu juga Allah ketika menciptakan malaikat, dari malaikat yang diciptakan Allah pilih malaikat pilihannya. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ketika Allah menciptakan malam-malam, maka Allah pilih ada malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Sebagian mengatakan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Begitu juga ketika Allah menciptakan air, ada air laut, ada air hujan, ada air apa lagi? Air susu, air mata air dan lain sebagainya. Maka Allah pilih air pilihan, yaitu air Zam-Zam. Begitu Allah ciptakan batu, ya, dari pegunungan, dari batu-batu miliaran bahkan triliunan batu yang diciptakan Allah, maka ada 1 batu pilihan, yaitu Hajar Aswad, dan begitu selanjutnya. Maka minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ini 4 bulan yang dimuliakan Allah. 4 bulan dimuliakan Allah. Ini makna haram yang pertama, yaitu apa tadi? Asyaraf, bulan yang mulia. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan haram di sini adalah diharamkan di dalamnya perbuatan maksiat. Ya, diharamkan di dalamnya perbuatan maksiat. Dan maksiat itu adalah lawan kata dari taat. Orang kalau nggak taat mesti maksiat. Orang kalau nggak maksiat mesti taat. Ya, jadi yang dimaksud haram yang kedua adalah diharamkan di dalamnya apa? Kemaksiatan, perbuatan zalim, perbuatan dosa, dan segala perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti kita akan bahas bahwa perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan di bulan haram itu dosanya lebih besar daripada dosa yang dilakukan di luar dari bulan haram. Sebagaimana dosa yang dilakukan di dalam tanah haram itu dosanya lebih besar daripada dosa yang dilakukan di luar tanah haram. Kenapa? Karena Allah telah memuliakan, sedangkan manusia tidak memuliakan apa yang dimuliakan Allah. Maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin
kita memuliakan apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memuliakan bulan-bulan haram, maka kita pun memuliakan bulan-bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, yaitu 4 bulan haram. Dan haram yang kedua artinya apa tadi? Diharamkan di dalamnya kemaksiatan. Sehingga haram tadi ada 2 makna. Pertama apa? Asyaraf, yaitu kemuliaan. Yang kedua yaitu apa? Diharamkan di dalamnya kemaksiatan. Apa saja 4 bulan haram? Apa saja Bapak Ibu yang masih ingat? Bulan Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab atau Rajab, ya kan? Dzulqa'dah itu kalau di Jawa namanya apa? Apit. Dzulhijjah namanya besar. Muharram namanya Suro, ya. Rajab apa? Rajab. Nah, ini adalah 4 bulan haram. Sebagaimana dalam hadis, ini dalilnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi khataba fi hajjatihi. Suatu saat Nabi berkhutbah dalam hajinya. Dan ini adalah haji wadaknya Nabi. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna zaman qad istadara ka hayatihi. Ketahuilah sesungguhnya zaman, waktu, qad istadara ka hayatihi, telah berputar sebagaimana keberadaannya, sebagaimana semestinya. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahra, 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, kata Nabi, dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Salasatu mutawaliyat, ada 3 bulan yang terjadi secara berturut-turut, yaitu tadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian yang keempat yaitu bulan Rajab. Wa Rajabun Mudhar, yaitu bulan Rajab Mudhar. Alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Rajab dengan bulan Rajab Mudhar? Karena saat itu ada 2 kubu yang memahami Rajab. Yang pertama dari suku Mudhar, yang kedua dari suku Rabi'ah. Dari suku Rabi'ah. Suku Mudhar mereka memahami bahwa bulan Rajab yang termasuk dari bulan haram adalah bulan Rajab antara Jumadal Ula dan Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Dan ini telah ditegaskan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi kenapa disebut Mudhar? Libayyana sihhati qaulihim fi Rajab annahu syahrul ladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Karena orang-orang Mudhar mereka mengatakan bahwa Rajab di sini adalah Rajab, yaitu antara Jumadi dengan Sya'ban. Adapun suku Rabi'ah, ya, mereka memahami Rajab di sini, ya, yaitu adalah bulan Ramadan, ya, karena mereka meyakini bahwa Ramadan diantara salah satu dari bulan haram. Maka bagi suku Rabi'ah mereka memahami bahwa Rajabnya di sini adalah Rajabnya bulan Ramadan, yaitu Ramadan maksudnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan yang benar adalah Rajab Mudhar. Rajab yang difahami oleh suku Mudhar itulah Rajab yang benar, itulah
salah satu dari bulan haram, yaitu antara bulan Jumadil Ula Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Inilah asal mula makna dari Rajab Mudhar. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Alimuddin As-Sakhawi di dalam kitabnya beliau mengatakan annal muharram sumya bidzalika likauni syahran muharraman. Jadi bulan-bulan ini disebut haram karena memang diharamkan di dalamnya perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ta'kidan li tahrimihi, untuk memberikan penekanan bahwa melakukan perbuatan haram di dalam bulan ini, ya, ada penekanan, ada larangan dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, berarti nak neng selain 4 bulan haram oleh tau maksiat, ya kan? Ini alhamdulillah hari ini tadi pagi kepolisian dan juga seluruh jajaran FKUB dan Ormas Islam, ya, menghadiri dan berhasil merobohkan LI. Apa LI? Apa LI? Ada nggak tahu? Lorong iblis katanya gitu. Jadi sempat jam 3 dini hari tadi memang ada penolakan ketika mesin beratnya datang, itu dihadang oleh preman-preman. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama aparatur kepolisian dan seluruh pihak, akhirnya alhamdulillah berhasil. Jadi alat berat bisa masuk, dan tadi pagi jam 8 secara resmi LI dirobohkan. Allahu Akbar. Dan ini menjadi apa? Awal yang baik. Di bulan haram memang diharamkan di dalamnya kemaksiatan, dan tugas kita untuk memerangi kemaksiatan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan firman Allah, kuntum khaira ummatin, kalian akan menjadi sebaik-baik umat selama memenuhi 2 syarat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berani, ya, menyampaikan yang ma'ruf dan berani juga mencegah kemungkaran. Nah, ini kadang-kala yang ma'ruf, kadang-kala ada yang tidak berani untuk menyampaikan. Nah, ini sekarang orang sudah mulai ewa-ewa untuk mengatakan halal haram. Orang sudah mulai apa? Ewa-ewa untuk mengatakan sunnah bid'ah. Orang sudah mulai ewa-ewa untuk mengatakan ini syirik. Ini perbuatan yang dimurkai Allah. Itu sudah ewa orang sekarang. Padahal itu adalah bagian dari ma'ruf, menyampaikan yang ma'ruf. Apalagi yang kedua, mencegah kemungkaran. Ini kalau nggak punya kekuatan nggak bisa mencegah kemungkaran. Maka saya sering katakan, orang yang pintar, ya, itu harus kuat. Kalau orang pintar nggak kuat, maka kepintarannya tidak akan bisa merubah dan tidak bisa memperbaiki kemungkaran. Ya kan? Jadi orang pintar harus kuat ilmunya, kemudian kuat fisiknya, kuat apalagi politiknya, strateginya, ya. Kalau nggak kuat, maka dia nggak akan bisa memperbaiki. Karena untuk memperbaiki, mencegah kemungkaran itu butuh kekuatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya untuk berlatih agar memiliki fisik yang kuat. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, ya, memerintahkan kepada umatnya untuk berlatih memanah, kemudian apalagi berenang, berkuda, main bola. Ada nggak? Ya boleh, kalau main bolanya tidak bikin kita lupa dengan sholat, tidak apa-apa main bola. Maka ini adalah salah satu apa? Perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar seorang mukmin ini apa? Punya keterampilan di dalam berperang, keterampilan dalam berkuda, keterampilan di dalam berenang, keterampilan di dalam memanah.
Termasuk alhamdulillah setiap Sabtu sore, nah, ini di halaman parkir Alisa ini, setiap Sabtu sore setelah sholat asar kita ada latihan memanah. Maka itu silakan, terutama yang muda-muda ya, yang sepuh-sepuh bolehlah ikut, tapi itu panahnya itu agak berat memang karena standarnya turnamen. Tapi ada yang panah husbut juga ada. Maka tidak apa-apa, nanti rame-rame kita ramekan ikut memanah. Paling enggak megang manah ya, megang alat panah itu rasanya gimana gitu. Jangan-jangan ada yang nggak pernah megang alat panah di sini, ya kan? Nah, silakan hadir setiap Sabtu sore, diawali sholat asar berjamaah, dilanjutkan dengan latihan memanah. Kita belajar bersama-sama, tidak usah minder ya. Ada yang bisa, ada yang belum, ada yang masih awal ya. Semuanya belajar ya, untuk melatih keterampilan memanah. Maka kemaksiatan tidak boleh dibiarkan, apalagi kemaksiatan yang dilakukan di bulan haram. Dan saat ini kita masuk bulan Rajab, bulan haram, maka ini jauh lebih ada penekanan dari Allah Subhanahu wa taala, maka lebih ditekankan lagi tidak boleh melakukan perbuatan haram di bulan haram. Bukan berarti yang lainnya boleh-boleh saja Ustaz, enggak. Jadi sebagaimana misal contoh, nanti ya kalau ada tamu kalian tidak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini. Bukan berarti kalau nggak ada tamu sudah boleh seperti ini, enggak. Artinya apa? Kalau ada tamu itu ada penekanan khusus, dan itu tetap berlaku ketika tidak ada tamu. Wah, seperti itu. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Rajab itu dalam bahasa Arab berasal dari kata rajaba, yang artinya at-tarjib. At-tarjib artinya at-ta'zim. Apa ta'zim? Azim. Apa azim Bapak Ibu? Besar, agung. Sesuatu yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan Rajab itu adalah bulan untuk kita apa? Menanam. Kemudian setelah Rajab bulan Sya'ban itu waktunya kita apa? Menyirami, sehingga nanti bulan Ramadan ada bulan kita memanen amal. Nah, untuk menghadapi Ramadan yang sebentar lagi, berapa hari lagi Bapak Ibu? Wes lewat kok 60 terus. 58. Oh, nggak kerasa 58 hari lagi kita masuk Ramadan. Nah, untuk masuk di bulan Ramadan, nah itu kita perlu latihan-latihan supaya nggak kaget gitu. Maka latihannya ya sekarang di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kita latihan untuk berpuasa. Termasuk yang dianjurkan ya di dalam Islam adalah memperbanyak ibadah amal saleh di bulan Rajab. Memperbanyak salat-salat sunnah, ya kan? Yang sudah mengamalkan salat yang wajib fokus ya tepat waktu, sekarang tinggal fokus salat-salat sunnah, ditambah qabliyah ba'diyah, salat duha, salat tahajud, dan salat yang lain. Termasuk juga memperbanyak puasa ya. Ya, memperbanyak puasa. Namun tidak ada perintah atau dalil khusus tentang apa? Perintah puasa khusus di bulan Rajab, nggak ada. Yang ada adalah dalil secara umum diperintahkan untuk memperbanyak ibadah amal saleh di bulan-bulan haram. Karena nilai ibadah amal saleh ketaatan yang kita lakukan di bulan haram nilainya jauh lebih besar daripada ibadah amal saleh yang kita lakukan di luar bulan haram. Maka puasa, perbanyak puasa. Namun tidak boleh berpuasa 1 bulan penuh di bulan Rajab. Ini para ulama sepakat ya. Tidak boleh apa? Berpuasa 1 bulan penuh di bulan Rajab. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar pernah memaksa orang untuk membatalkan puasa.
karena dia berpuasa Rajab apa? 1 bulan penuh. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, la tusyabbihuhu birramadhan. Janganlah kau samakan bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Karena bulan Rajab ya enggak sama. Bulan Ramadan memang diperintahkan puasa 1 bulan penuh dan hukumnya wajib. Adapun berpuasa di bulan Rajab hukumnya adalah sunnah. Memang ada sebagian yang mengatakan bahwa dalil puasa khusus di bulan Rajab hadisnya dhaif, hadisnya maudhu, dan memang benar. Ya. Tapi kita bukan berarti kalau hadisnya dhaif, hadisnya lemah, kita enggak puasa di bulan Rajab, enggak boleh. Jangan itu dijadikan dalil atau landasan. Yang kita jadikan dalil adalah kita berpuasa di bulan Muharram, dan salah satu bulan haram di sini adalah bulan Rajab. Jadi tidak berpuasa khusus di bulan Rajab, tapi melaksanakan ibadah amaliyah sebanyak-banyaknya di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melaksanakan syam ya selain Ramadan ya lebih banyak daripada bulan Sya'ban, gitu. Artinya tidak di bulan Rajab Nabi memperbanyak puasa. Artinya apa? Kadangkala Nabi puasa, kadangkala Nabi tidak. Ini untuk mendidik, mengajarkan, menyampaikan umatnya bahwa tidak boleh berpuasa 1 bulan penuh selain di bulan Ramadan. Bahkan saya tadi menukil ya apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ulama kita, pensyarah dari Sahih Bukhari, Ibnu Hajar. Dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi syahr Rajab. Jadi Tabyinul Ajab menjelaskan keajaiban-keajaiban bima warada yang ada fi syahr Rajab, yaitu yang ada di bulan Rajab. Dalam kitab tersebut Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi syiyamihi wala fi syiyami syai'in minhu. Jadi tidak ada riwayat yang sahih, tidak ada riwayat yang benar tentang keutamaan khusus bulan Rajab. Ya, yang ada adalah riwayat secara umum bahwa Rajab adalah salah satu dari bulan haram. Wala fi syiyamihi, ya, tidak pula ada perintah hadis tentang keutamaan puasa khusus di bulan Rajab. Yang ada adalah puasa secara keumuman, yaitu mengamalkan perbanyak ibadah di bulan haram, dan salah satu bulan haram adalah bulan Rajab muayyan. Jadi tidak ada amalan khusus, tidak ada puasa khusus, ibadah khusus, amalan khusus. Karena sebagian ada yang meyakini bahwa ini ada ibadah khusus, amalan khusus, puasa khusus, mapak Rajab atau apa dan lain sebagainya. Dan prinsip kita di dalam beragama adalah kita melaksanakan syariat Islam sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi selama itu tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya dalam urusan ibadah, maka kita tawakuf, kita apa? Diam, tidak mengamalkan. Kecuali kalau jelas ada dalilnya, dengan dalil tersebutlah sebagai landasan untuk kita beramal. Nah, ini adalah patokan di dalam beribadah. Jadi mana dalilnya? Ada nggak perintah dari Allah dan Rasulnya? Atau adakah perintah dari Rasulullah dan itu diamalkan oleh para sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in sebaik-baik generasi? Itu adalah tolak ukurnya. Adapun dalam urusan muamalah sebaliknya, ya,
Sebaliknya yang ditanya bukan mana dalilnya, mana larangannya, gitu loh. Kalau dalam urusan ibadah mana dalilnya, kalau dalam urusan muamalah, urusan dunia, pertanyaannya apa? Mana larangannya? Karena hukum asal muamalah duniawi, urusan dunia semuanya halal, kecuali yang haram, dan yang haram itu juga semuanya telah dijelaskan Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka muamalah semuanya halal kecuali yang diharamkan Allah. Misal daging, semuanya daging halal kecuali daging-daging yang ditentukan ini haram, daging babi atau daging hewan yang mati tercekik atau hewan yang mati apa? Dijatuhkan dari tempat yang tinggi dan lain sebagainya. Maka kalau ditanya mana dalilnya makan tempe digulei neng dindi ya ora ono gitu. Karena hukum asalnya apa? Halal. Larangan makan tempe mana? Enggak ada, karena tempe hukumnya halal. Seperti itu. Atau mana perintah makan tempe? Ya enggak ada. Gitu. Karena segala urusan muamalah duniawi, segala urusan dunia hukumnya apa? Halal, kecuali ada dalil yang menyatakan itu haram. Nah, itu adalah rumusnya. Maka dalam beribadah seperti itu prinsip kita. Jadi kita tidak melakukan ibadah kecuali apa yang telah diperintahkan Allah dan apa yang telah diperintahkan, dicontohkan, diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebaik-baik generasi, yaitu sahabat, tabiin dan tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi selanjutnya yang mengikuti generasi-generasi yang terbaik. Nah, itu adalah prinsip di dalam beragama, sehingga kita tidak asal-asal ikutan. Karena ibadah itu tidak cukup dengan niat baik. Yang penting kan niatnya apa gitu. Kadang-kala banyak yang semacam ini. Jadi dalam ibadah tidak cukup kita dengan niat baik. Niat baik kalau tidak sesuai dengan perintah, maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang karyawan, niatnya apa? Nulung customer, ya, penjaga toko misal, niatnya baik. Ada pengemis masuk, ya, kemudian dikasih beras, dikasih gula, dikasih minyak tanpa bayar sepeser pun. Kira-kira besoknya ditegur gak sama manajernya atau dipecat gak? Dipecat. Kenapa? Karena tidak sesuai SOP. Sekalipun niatnya baik menolong orang miskin, tapi dalam urusan ini SOP-nya nggak boleh, tetap harus ada transaksi jual beli. Kalaupun kamu mau bersedekah, keluarkan dari uangmu sendiri gitu. Kecuali minta izin kepada manajer, nah itu nggak masalah. Tapi kalau anak atas inisiatif sendiri, ya niat yang baik, yang penting niatnya apa, tapi tidak sesuai SOP, maka nggak benar gitu. Maka dalam urusan dunia saja kita terlalu memperhatikan SOP, ya, selalu memperhatikan SOP. Pokoknya kalau nggak sesuai SOP nanti mesti ada SP, surat peringatan. Kalau nggak sesuai SOP nanti apa? Dipecat. Kalau nggak sesuai SOP nanti ditegur dan sebagainya. Kalau dengan urusan pekerjaan saja kita seperti ini, kenapa kita begitu bermudah-mudah dalam urusan ibadah? Maka ketahuilah ibadah itu juga ada SOP-nya, dan yang menetapkan SOP siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji sama, ada ketentuannya, apalagi sholat. Nah, sholat itu punya SOP yang sangat rinci dan sangat detail, ya, bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis ada sahabat yang masuk ke masjid sholat. Kemudian setelah sholat dia mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Waalaikumsalam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai sahabat, baliklah sholat karena kamu tadi belum sholat. Nah, ya, karena tadi kamu belum sholat. Kenapa? Karena sholatnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sholat lagi,
dan sama ternyata sholatnya masih salah. Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli, balik kamu belum sholat karena sholatnya kamu belum benar. Sampai diulang 3 kali. Maka sahabat mengatakan, aku nggak tahu bagaimana cara yang lebih baik dari apa yang aku lakukan. Nah, sehingga dari situlah Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya cara sholat yang benar. Artinya nggak boleh asal-asalan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sensus yang hadir di sini yang usianya berapa rata-rata ini? 50 tahun, angkat tangan. Yang 5, kepala 5. 1, 2, 3, 4. Oke, kepala 4. Kepala 3. Nah. Atau yang kepala 6 ada? 60 tahun. Nah, berarti mayoritas kepala berapa tadi? 3 atau 4 lah. Taruhlah 4 ya. 40 tahun usia kita hidup di dunia. Sebagian riset mengatakan bahwa dari separuh usia seseorang itu dihabiskan untuk istirahat. Jadi separuh usia seorang itu dihabiskan untuk istirahat. Sehari ada 24 jam. Nah, 12 jamnya itu banyak digunakan untuk istirahat. Ya kan? 12 jam untuk istirahat. Setengahnya apa? Ada 12 jam, 48 jam untuk bekerja. Sisanya untuk apa? Untuk yang lain. Dan kadang-kala dari 8 jam itu aja disunat untuk istirahat juga gitu kan. Nah, setengah dari usia seseorang itu habis digunakan untuk istirahat, untuk tidur. Kalau usianya 40 tahun, berarti istirahatnya berapa tahun? Tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Ya. Dari 40 berarti 20 tahun, setengah dari umurnya. Nah, dari 20 tahun ini kan masih tercampur, ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Dari 20 tahun ini untuk urusan dunianya berapa, urusan akhiratnya berapa tahun? Taruhlah dibagi jadi 2 lagi. 20 tahun bagi 2 berapa? 10 tahun. Nah, dari 10 tahun bisa nggak kita pastikan kita beribadah dan ibadah kita yang diterima Allah itu berapa tahun? Dari usia kita tadi 40 tahun, ternyata 10 tahunnya hanya untuk ibadahnya, hanya 10 tahun. Nah, dari 10 tahun ini berapa tahun ibadah kita yang benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak yang bisa memastikan? Nggak ada. Maka perbaikilah salat, puasa, sedekah, amal soleh, karena kita nggak tahu ibadah yang mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau saja tidak bisa memastikan bahwa ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau nggak bisa pastikan bahwa ibadah beliau diterima Allah, amal beliau diterima, nggak bisa pastikan. Makanya setiap pagi Nabi selalu berdoa. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Nabi biasa setelah salat subuh beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi berdoa, satu, berikanlah kepadaku ya Allah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizki yang luas. Yang ketiga, apa yang diminta Nabi? Wa amalan mutaqabbala, dan terimalah amalku ya Allah. Karena Nabi juga khawatir kalau ada amal ibadahnya yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja beliau khawatir, kenapa kita tidak lebih khawatir kalau ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan ibadah sholat kita yang diterima Allah hanya sholat yang kita lakukan selama 1 tahun. Nggak ada yang tahu kan?
Oleh sebab itu, sebagai seorang mukmin banyak hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal yang semacam ini, yaitu yang pertama, kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Ya, memperbanyak istighfar kepada Allah, karena banyak dosa, kesalahan yang mungkin kita lakukan tanpa kita sadari. Termasuk kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Kita sholat tidak khusyuk, kita sholat masih memikirkan dunia, maka disinilah kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan, sebagaimana manusia hidupnya banyak memikirkan urusan dunia, begitu pula Allah menghukumnya ketika sholat, maka hatinya pun tidak bisa diajak untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan sholat saja masih mikirkan urusan dunia. Ini hukuman. Astagfirullah. Maka kekhusyuan di dalam sholat itu adalah sebuah keniscayaan, karena kalau orang tidak khusyuk dalam sholat, mesti sholatnya tidak akan diterima Allah. Nah, kira-kira kita panjenengan semua ya, sekarang usianya sudah 30, 40, 50 tahun, 60 tahun. Kira-kira sholat kita yang khusyuk itu berapa tahun? Nah, maka disinilah kita harus selalu muhasabah, mengevaluasi diri. Dan termasuk salah satu peluang kita untuk memperbanyak ibadah amal soleh adalah di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram. Kenapa? Karena nilai ibadah amal saleh yang dilakukan di bulan-bulan ini keutamanya, pahalanya jauh lebih besar dari amal saleh yang dilakukan di luar bulan haram. Oleh karena itu saya mengajak kepada jamaah, ya, kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, ayo kita manfaatkan kesempatan kita untuk berbanyak ibadah, berbanyak amal soleh. Apalagi kita ini kejar-kejaran dengan ajal. Saya sering menyampaikan bahwa kita ini kejar-kejaran dengan ajal, dan kita nggak tahu kapan ajal datang kepada kita. Apakah sudah siap bekal kita untuk berjumpa dengan Allah, atau kita belum siap? Bahkan saya sering menyampaikan, sekiranya tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada sedekah, tidak ada wakaf, tidak ada infak, dengan apa kita berbekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Di sisi yang lain sementara dosa kita begitu banyak. Astagfirullah. Maka Nabi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi at-taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kita kepada Allah. Apa itu takwa? Taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari kita bangun tidur sampai saat ini dan sampai nanti kita tidur lagi, sudah taatkah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana saja perintah-perintah Allah yang sudah kita laksanakan, dan apakah mungkin ada larangan-larangan Allah yang kita langgar? Nah, inilah di sini seorang hamba harus selalu muhasabah di dalam hidupnya. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, di antara amalan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia berada di bulan yang dimuliakan Allah adalah hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setelah istighfar taubat. Makanya selalu taubat itu disandingkan dengan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah dan aku bertobat kepada Allah. Ya. Karena istighfar, sebagian ulama termasuk terutama Al Hasan Al Basri hafizahullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan inilah perbedaan istighfar dengan taubat. Kalau taubat itu dilakukan dengan lisan, diucapkan dengan lisan,
Adapun taubat itu dibuktikan dengan amal perbuatan. Oleh karena itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau memberikan syarat-syarat taubat. Orang dikatakan taubat kalau memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, kalau dia mengakui kesalahannya. Karena kadang-kala banyak orang yang tidak rumongso salah. Wah, aku ini bener kok. Maka taubat yang diterima Allah adalah taubat yang dilakukan seorang hamba, di mana seorang hamba tersebut dia mengakui kesalahannya. Kemudian yang kedua, menyesal dengan perbuatannya. Mengakui, menyesal. Kemudian yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Karena berapa banyak orang yang mengatakan taubat tapi ngulangi meneh, balik meneh. Bertobat ngelakoni meneh. Maka taubatnya seorang mukmin adalah ketika dia satu menyesal, mengakui kesalahan, dan dia berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi. Ya Allah, aku taubat ya Allah. Taubat ya, benar-benar taubat. Tidak ngulangi lagi, nggak balik lagi gitu. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada ayat dzalikad dinul qayyim. Itulah ajaran agama al-qayyim, ajaran agama yang lurus. Jadi ketika di bulan haram tidak boleh melakukan perbuatan haram, ya harus ditaati. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan perbuatan zalim atas diri kalian. Ya, seluruh ulama mengatakan yang dimaksud perbuatan zalim atas diri kita yaitu dengan kita melakukan perbuatan dosa. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka sama saja kita telah menzalimi diri kita sendiri. Karena setiap perbuatan dosa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang dapat dampaknya ya kita, yang merasakan ya kita. Dan gak mungkin Allah biarkan kezaliman dan kemaksiatan. Kalau itu tidak dibalas Allah di dunia, mesti akan dibalas Allah di akhirat. Maka jangan khawatir orang yang mungkin pernah terzalimi, dizalimi orang lain, maka nanti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pembalasan di dunia, pasti ada pembalasan di akhirat. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian sekali-kali melakukan perbuatan zalim, perbuatan dosa, maksiat, perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah, dan perangilah orang musyrik secara totalitas sebagaimana mereka memerangi kalian secara totalitas. Ayat ini ya, kata para ulama, ayat ini syariatnya mansukh, telah dihapus. Kenapa? Karena di bulan haram termasuk dilarang di dalamnya untuk berperang. Tidak boleh bertikai, tidak boleh bermusuh-musuhan. Ya, tidak boleh bermusuh-musuhan. Ada orang yang dizalimi, disakiti, tapi dia diam aja, nggak marah. Mas, kenapa kok nggak marah? Karena ini bulan haram, wes sasi ngarep wae ya. Enggak juga seperti itu. Jadi bukan berarti di bulan haram nggak boleh, selain bulan haram boleh, enggak. Artinya di bulan haram ada penekanan, tidak boleh bermusuh-musuhan, bantah-bantahan ya. Karena dosa yang dilakukan di bulan haram dosanya lebih besar daripada dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Kama yuqatilunakum kaffah, kalau memang orang kafir menyerang kaum muslimin, maka sebagai bentuk defense, pertahanan, dari situlah umat Islam boleh untuk menyerang mereka sebagai bentuk pertahanan, bukan menyerang terlebih dahulu. Karena Islam tidak pernah mengajarkan menyerang terlebih dahulu. Yang diajarkan Islam adalah melindungi kaum muslimin, defense, menjaga, pertahanan, mempertahankan kaum muslimin. Kalau mereka memusuhi kita, baru kita memerangi mereka.
Wala tuqatilukum hatta yuqatilukum. Janganlah kalian memerangi mereka hingga mereka yang memerangi kalian terlebih dahulu. Itu perintah Allah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah Allah bersama orang-orang yang takwa. Jadi di bulan haram, di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Allah tahu siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan siapa yang tidak taat kepada Allah, siapa yang takwa, siapa yang enggak takwa. Dan yang terakhir, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara keistimewaan bulan Rajab ini dalam sejarah Islam ini memang ada sejarah, ya, keutamaan peristiwa di bulan Rajab. Di antara peristiwa yang bersejarah yang pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sebagian ulama dan mayoritas ulama mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab, ya. Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab, tepatnya pada hari Senin tanggal 27 Rajab, kalau Masehinya tahun 621 Masehi. Kemudian peristiwa yang kedua, ya, yaitu kemenangan di perang Tabuk. Tabuk itu kalau dari kota Madinah itu masih 8 jam, masih 8 jam. Dan Tabuk itu termasuk dataran tinggi di Arab Saudi. Maka saya sering menyampaikan, ya, kalau musim dingin, nah, dataran tinggi di Arab Saudi itu bersalju, termasuk Tabuk ini bersalju. Jadi kayak di Alaska, kayak di tempat-tempat yang bersalju memang gitu. Jadi Tabuk ini dataran tinggi. Nah, pada bulan Rajab ini kemenangan yang Allah berikan pada kaum muslimin di perang Tabuk, yaitu peristiwanya pada 9 Hijriyah bulan Rajab tahun 630 Masehi. Ini sejarah yang kedua. Kemudian sejarah yang ketiga yang saya catat, yaitu ada peristiwa yang bersejarah juga, yaitu di bulan Rajab adalah di mana Yerusalem, ya sekarang namanya Palestina, ya, itu dimerdekakan, direbut kembali dari pasukan salib Eropa. Artinya dikuasai kembali oleh umat Islam, dan bertahun-tahun itu, bahkan selama 1 abad dikuasai oleh orang kafir, dikuasai oleh pasukan salib Eropa. Maka di bulan Rajab itulah di Yerusalem dapat direbut kembali oleh umat Islam, dan saat itu pemimpinnya adalah siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Allahu Akbar. Itulah yang memimpin pasukan kaum muslimin untuk merebut kembali Palestina. Dan sekarang Palestina direbut kembali oleh orang kafir, direbut kembali orang Yahudi, Israel. Kalau kita lihat peta, ya, Palestina tahun berapa? Tahun 1940 sekian, itu masih utuh milik apa? Palestina. Tapi sekarang berapa yang sudah dicaplok dimakan oleh mereka? Dan kekuasaan umat Islam di Palestina tinggal berapa? Nah, maka jangan khawatir, karena di antara tanda hari kiamat nanti Palestina akan kembali dikuasai oleh umat Islam. Palestina akan dikuasai oleh umat Islam, termasuk negara-negara yang saat ini kafir, semuanya akan menjadi Islam, termasuk Vatikan nanti akan dikuasai oleh umat Islam. Karena itu di antara janji Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Kemudian yang peristiwa yang keempat, nah, ini peristiwa yang menyakitkan, yaitu runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Tahun berapa? Saya pernah menyampaikan ketika kajian Minhajul Muslim Ahad pagi. Kapan runtuhnya Turki Utsmani dan Turki menjadi negara republik? Tahun berapa? Tahun 1924. Tahun 1924 runtuhlah kekhalifahan Turki Utsmani, dan saat itu dipimpin
berdiri negara Turki, Republik Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, liberal, sekuler, sehingga runtuhlah kekhalifahan saat itu. Padahal Islam telah menguasai dunia selama 1344 tahun. Dari tahun 1924 baru tidak dikuasai umat Islam sampai sekarang dunia. Berapa tahun berarti sudah? Berapa tahun? 98 tahun. Ya, 98 tahun umat Islam tidak menguasai dunia. Sebelumnya Islam yang menguasai. Maka kejayaan Islam hanya berasal, kalau mau ingin Islam kembali jaya, kuncinya adalah kembali kepada umat Islam. Bagaimana umat Islam bisa jaya? Kalau umat Islam mau taat kepada Allah, melaksanakan syariat Islam, syariat Allah. Sekarang saja orang melaksanakan syariat Islam apa? Takut, gak berani menyatakan ini syariat Islam, ini hukum Islam, ini hukum Allah. Banyak orang yang sudah mulai ragu-ragu keimanannya, padahal jelas itu adalah syariat Islam. Kenapa umat Islam ragu? Bahkan umat Islam sendiri yang apa? Yang tidak berani menyuarakan syariat Islam. Maka Islam akan kembali jaya kalau setiap umat Islam sadar bahwa dia harus taat kepada Allah, dia harus berhukum dengan hukum Allah, dia harus taat kepada syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan tadhillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat, kalian tidak akan hina selagi kalian berpegang teguh pada dua hal, yaitu Quran dan Sunnah. Maka kalau umat Islam ingin kembali jaya, kembali berkuasa, umat Islam kembali ingin menguasai dunia dan tidak direndahkan, tidak dihina dan dizalimi, kuncinya adalah umat Islam sendiri yang harus sadar dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan, ya. Pekan depan sebagaimana yang saya janjikan, insya Allah pekan depan kita akan masuk tafsir ayat kursi, ya. Kita masuk tafsir ayat kursi. Apa ayat kursi? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Insyaallah ini kita laksanakan di Kamis pekan, yaitu Kamis malam Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur yang panjang, berikan kita kesehatan, sehingga dengan umur dan sehat ini kita bisa istiqomah dalam ibadah dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang ingin bertanya, jemaah? Ada yang bertanya? Gak ada? Karena sudah waktunya jam 9, ya, kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Mari kita akhiri dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbalan. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari syaitan dan dari jahilnya saya. Jika ada pendapat yang benar dan saya yang salah, maka saya siap rujuk kembali pada pendapat yang benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan pulang dulu, karena setelah ini kita akan menikmati hidangan malam yang telah disiapkan oleh ibu-ibu dapur Al-Islam. Menunya apa ini? Insya Allah enak. Selamat menikmati, dan jangan lupa tetap menjaga kebersihan masjid. Sebagaimana kita masuk masjid bersih,
maka kita pulang juga dalam kondisi bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.